Orang-orang yang menebar ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yankusu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa saja yang mengajak kepada kebaikan, ya, menebar petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala dari mereka yang mengikutinya tanpa dikurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Gitu ya. Kita mengajarkan salat kepada 10 anak didik, salat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian mereka mempraktekkan itu atas ajaran yang kita sampaikan. Maka setiap kali mereka sholat, kita mendapatkan pahala itu. Gitu ya. 10 tahun mereka sholat, sebanyak 10 tahun kita mendapatkan itu. Seumur hidup dia sholat atas ilmu yang kita tanamkan kepada dia, maka seumur hidup itu pula kita mendapatkan pahala itu. Bagaimana kalau 100 orang kita ajarkan? Bagaimana kalau 1000 orang kita ajarkan? Banyak sekali pahala-pahala yang akan diraih, gitu ya. Maka sangat rugi orang tua jika, gitu ya, jika anaknya itu mendapatkan pelajaran qiraatul Quran, pertama kali mengenal huruf hijaiyah itu dari guru TK-nya misalkan. Bapak dan ibunya malas. Itu rugi. Kenapa ruginya? Karena sebenarnya kesempatan besar untuk orang tua untuk mendapatkan pahala qiraatul Quran sepanjang hidup yang dia baca. Gitu ya. Dia membaca Al-Fatihah, misalnya mengajarkan Al-Fatihah sampai dia hafal, tapi ternyata hafalnya di sekolah sana, di TK. Bukan melalui lidah orang tuanya. Itu sebenarnya kerugian besar untuk orang tuanya, karena kesempatan emas sebenarnya ada di rumahnya. Kalau dilafalkan Al-Fatihah, ya 2 tahun, 3 tahun, sampai 3 tahun dia hafal. Kalau dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai berumur 60 tahun setelah kita meninggal, dan dia terus akan membaca Al-Fatihah itu di setiap rakaat salatnya. Di setiap rakaat salatnya. Belum lagi salat sunnah-sunnah yang dia lakukan. Terus dibaca Al-Fatihah itu, maka pahala itu akan terus mengalir kepada orang yang pertama kali mengajarkannya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqus dzalika min ujurihim syai'a." Gitu ya. Jadi besar sekali pahala orang-orang yang menebar ilmu. Puluhan ribu orang mendengarkan ceramah di Fajri, gitu ya. Ini kan satu materi disebar ke angkasa, ke langit. Dari langit ini Allah Subhanahu wa taala memenuhi udara Bogor, Jakarta, Bekasi dan Depok, gitu ya, dengan materi-materi ilmiah yang sunniyah, ilmu yang bagus sekali. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala mulai mencurahkan hidayahnya kepada orang-orang yang Allah kehendaki melalui gelombang 99.3. Orang yang ingin diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan hidayah itu, didengarkan oleh mereka. Maka ketika mereka mendengarkan dan mulai mendapatkan pencerahan dari siaran ini, maka seluruh tim anggota Fajri dan seluruh dai yang mendukungnya, seluruh donatur yang memberikan hartanya, itu pun mendapatkan pahala dari orang tersebut. Gitu ya. Sebaliknya, man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Sebaliknya, orang-orang yang mengajak kepada keburukan, maka dia pun akan mendapatkan dosa, ya, sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi dosa itu dari dia sedikit pun. Seorang mulai menggarap teks-teks lagu dengan gaya musiknya, dimulai seminggu, 2 minggu, setahun, setengah tahun dia dapat, langsung disebar musik itu, dan ternyata ribuan orang teler dengan musik itu.
gitu ya. Ribuan orang lidahnya mulai hafal dengan musik itu, dengan gayanya. Maka si pencetus dosa ini dia mendapatkan dosa awal dan dosa ribuan orang yang mengikutinya. Ya, buruk sekali mereka, terutama pengarang-pengarang lagunya, karena banyak waktu yang dikorbankan untuk berbuat dosa itu, gitu ya. Jadi ini perbedaan yang jauh sekali antara menebar kebaikan dengan menebar keburukan.